Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati Lapasau, NIM 13141992, kelas 5C Manajemen Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Arwil Dayanto, MPD. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut Anda. Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan dan eksistensi negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif. Menurut Darmaningtyas 2013. Menurut saya, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal yang kedua, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan. Apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Manfaat penelitian kebijakan pendidikan untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai salah satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Menurut saya, ASEAN tidak memiliki cukup kekuatan dan kekuasaan terhadap anggota-anggotanya. Namun, dalam menghadapi negara-negara besar yang sedang mengincar kawasan ini, lebih baik negara-negara ASEAN bersatu. Adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Sementara negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar dan infrastruktur yang masih belum maksimal. Dari dua pengertian tersebut bisa disimpulkan untuk membedakan negara satu dengan yang lain. Biasanya akan terlihat kalau negara maju memiliki tingkat lebih tinggi di beberapa sektor dibandingkan negara berkembang.
Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Saran untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia agar kebijakan di Indonesia lebih baik ke depannya, yaitu diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan ke depannya agar lebih baik dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas baik secara moral dan pola pikir yang maju. Demikianlah, itu 5 pertanyaan yang saya sudah jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.